semuanya sahabat Daily Bike. Jadi hari ini sesuai dengan barang-barang yang udah ada di sini, kita bakal bantu kalian yang masih bingung untuk menentukan BB apa sih yang cocok untuk di sepeda kalian, dari mulai jenisnya maupun mereknya maupun harganya. Jadi pokoknya kita akan bahas tuntas mengenai BB. Mungkin ini akan jadi video yang cukup panjang, simak sampai habis kalau mau paham tentang BB atau bottom bracket sepeda Anda. Kita bakal bahas untuk jenisnya dulu ya. Di sini jadi nanti yang pertama selain jenis, kita juga akan bahas mengenai apa perbedaan dari BB yang memiliki harga dari 500.000. Di sini kita ambil sampelnya Cactus. Lalu yang sekitar 1 jutaan kita ambil sampelnya adalah Tripik. Lalu di harga 2 jutaan ini yang hijau-hijau Siber, pastinya Om dan Tante udah pada tahu. Dan juga yang paling mutakhir lah kita bilang, oke, BB dari Ceramic Speed ya. Jadi nanti kita akan review perbedaannya, dan juga kalau ada masukan kalian boleh komen di bawah, kita akan diskusi gimana pendapat dari kalian. Oke, yang pertama kita bahas untuk jenis BB dulu nih, karena banyak sekali cyclist yang nggak paham tentang si BB ini, karena memang ini dibilang sulit ya, sulit tapi nggak juga kalau misalkan kita paham. Yang pertama adalah untuk ukuran. Jadi BB itu ditentukan dari frame ya, dari frame sepeda Anda. Otomatis beda frame, berbeda mereknya, itu akan membuat jenis BB yang dipakai itu adalah beda. Contoh misalkan frame Giant dengan frame Specialized gitu ya. Kita lihat nih contoh ke sepedanya nih. Oke. Nah, Giant ya atau Leaf ya. Kalau Giant itu dia pakai BB-nya BB86 Press Fit atau PF41. Lalu kalau Specialized SL7 dia pakai BB adalah BSA. Paling gampang dilihat dari mana? Oke, dari sini nih. Coba di zoom. Nih, BSA ini di zoom nih, di sini. Oke. Nah, kelihatan ya. Di situ ini ada kelihatan tuh BB-nya nih. Nah, kalau BB-nya nongol kayak gini, ini pasti adalah BB jenis drat. Oke. Sekarang zoom out. Nah, langsung ke sebelahnya nih. Tapi kalau kayak seperti ini, nah ini kan nggak kelihatan ya, beda ya. Oke, ini adalah pasti BB-nya Press Fit ya. Nah, jadi sekilas dari jenis rumahnya, oke, rumah atau biasa disebut dengan housing ya. Kita buka ya, kita buka satu. Ini BB yang paling umum sejagat raya. Ini adalah BB jenis BSA. Oke. Jadi ini adalah yang disebut dengan housing. Oke, ini atau rumah dari si BB tersebut. Nah, dari segi housing ini BB itu sebenarnya hanya terbagi menjadi 2 jenis ya. Yaitu yang pertama tadi ya BB drat itu, baru yang kedua adalah BB Press Fit ya. Itu dari segi housingnya. Kita akan buka ya. Nih untuk BB Press Fit ya. Oke, nah bisa dilihat bahwa kalau BB drat itu dia sesuai dengan namanya, dia ada dratnya ya. Oke, ini BB drat ya. Ini bisa dilihat ada dratnya sesuai dengan namanya. Kalau BB Press Fit dia tidak ada dratnya. Lihat ya. Ini nanti akan bersentuhan dengan frame, akan masuk ke frame. Jadi BB Press Fit itu dia sistemnya akan didorong dengan alat set gitu. Oke. Ini anggap ini frame ya. Jadi nanti dia akan masuk begini, dipres ya, dipres masuk. Jadi dari segi jenis housingnya atau rumah BB-nya terbagi menjadi 2 ya.
Yang pertama drat, yang kedua adalah press fit. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam. BB drat ini masih berbicara tentang rumah BB. BB drat ini dia ada dua jenis, yaitu BSA ya, ini BSA. Ini BSA ya, tertulis BSA. Atau ITA ya, ITA. ITA itu adalah singkatan dari Itali. Jadi BB drat ini ada dua jenis berdasarkan jenis dari dratnya, yaitu drat Inggris atau yang ini disebut dengan BSA ya, BSA, atau yang kedua adalah drat Itali atau yang tadi saya sudah tunjukin adalah ITA. Oke. BSA itu adalah yang umum, sedangkan drat ITA itu biasanya dipakai di sepeda Pinarello, itu paling banyak ya. Dan sepeda-sepeda ya tentunya sesuai dengan namanya, produksi dari Itali atau merek Itali gitu. Nah, yang kedua adalah press fit. Press fit ini jenisnya banyak ya, jenisnya banyak. Jadi kalau setelah nonton video ini masih ada sedikit bingung atau apa, itu wajar. Oke, kenapa jenisnya banyak? Karena ukuran dari diameter ini, diameter housingnya ini. Oke, kita ambil contoh begini. Ini adalah PF41. Oke, PF41 sesuai dengan namanya, dia press fit 41. Sekarang kita akan melihat ya, misalkan ini PF30A. Oke. Nah, PF30A ini bukan berarti dia diameternya 30. Tapi dia diameternya 46. Oke, ini PF30A ini untuk sepeda Cannondale yang baru. Ya, Super 6 Evo gitu. Oke. Nah, bisa dilihat tuh diameternya besar ya, yang PF30A ya, besar. Nah, kita akan ukur, ini PF41 sesuai dengan namanya. Oke, kita ukur dengan jangka korong. Oke, kita ukur ya. Oke, 41 ya. Nah, tadi yang saya bilang PF30A kita ukur. Nah, tanda A itu adalah khusus. Kalau dilihat dia belang ya. Lihat di sebelah sininya dia belang. Dia ada spacer. Ini khusus memang biasanya untuk Cannondale Super 6. Kita ukur diameter dalamnya. Ini 46 harusnya. Nah, ya 46 ya. Jadi BB press fit, perbedaan utama dari housing atau rumah BB-nya itu ada di diameternya. Oke, diameter yang ukuran yang masuk ke dalam frame itu. Nah, setelah tahu ukuran atau diameter dari yang kita butuhin, yang frame kita butuhin, nah sekarang yang kedua adalah kita mesti paham untuk ukuran atau jenis crank yang kita pakai ya. Oke, yang pertama kita akan bahas adalah yang paling umum dari crank yang paling umum, yaitu crank Shimano. Perlu diperhatikan kalau Shimano itu memiliki ukuran spindle atau aksel yang sama, yaitu 24 mili. Ini ya, ini yang namanya spindle atau aksel. Coba kita buktikan. Oke, kita nyalain. Oke, sekarang kita buka. Oke. Nah, ini milimeter kita agak sedikit kurang akurat ya. Tapi ini seharusnya 24. Oke. Nah, ini seharusnya 24 ya. Oh, sorry itu. Benar di tengah nih, posisi di tengah. Lihat ya, 24. Oke. Nah, semua jenis crank Shimano ya, baik mau dari kelas
Sora, Tiagra, 105, Ultegra, Dura-Ace, itu semuanya memiliki aksel atau spindle dengan diameter yang sama. Jadi perlu diingat yang pertama tadi, kita harus tahu ukuran dari frame kita dulu. Itu yang pertama ya tadi. Nah, seperti ini PF atau BSA ya kan, kita sudah tahu jenisnya, lalu kita harus tahu ukurannya. Yang kedua adalah kita harus tahu kita mau pakai crank apa. Apakah Shimano ataukah yang lain. Kalau Shimano pasti 24 mili ya. Jadi biasanya disebut seperti ini kodenya. PF 30A 24R. Biasanya seperti itu. Nah, contoh lagi seperti ini. BBR 24R. Ini otomatis untuk crank Shimano atau crank merek lain yang mungkin memiliki diameter aksel atau spindle yang sama, yaitu 24 mili. Oke, sekarang kita akan lihat jadi crank yang memiliki aksel beda tuh yang kayak gimana. Nah, ini contohnya ya. Kita ambil contoh misalkan crank THM Clavicula SE ini. Ini dia memiliki aksel atau spindle 30 mili ya. Lihat, besar ya. Oke, sekarang kita ukur. Bener nggak sih dia ini 30 mili? Oke, kita buka, kita capit, set. Nah ya, hampir 30 ya. Ini sisa kekurangannya ini dari jangka sorongnya ini yang kurang akurat. Oke, jadi beda ya, ketika tadi Shimano 24, ini 30 mili. Otomatis kita harus memilih BB yang berbeda. Ini adalah contoh ya, BB untuk yang aksel 30 tadi. Untuk contohnya adalah crank THM Clavicula. Biasanya crank rotor ya, rotor brand juga ada yang memakai aksel 30 seperti itu, dan brand-brand lainnya. Oke, ini saya buka. Oke, ini bisa dilihat ya. Tuh. Oke. Tuh. Berbeda dengan yang ini, lihat. Beda ya. Oke, dia lebih besar. Lihat. Dia jauh lebih besar. Beda 6 mili. So, nanti ini akan bisa masuk. Oke. Ini harus dibuka dulu ya. Ini harus dibuka dulu. Kalau ini dimasukin ke sini, nah ke Shimano, dia akan longgar. Oke. Tapi kalau yang 24 masuk ke Shimano, dia akan langsung, dia akan ngepas tuh. Ya, dia nggak akan longgar. Itu tadi. Nah, itu penjelasan mengenai aksel dari crank yang Anda pakai. Lalu selanjutnya adalah sekarang kita akan coba untuk review beberapa ini ya, beberapa brand untuk bottom bracket. Oke. Nah, ini yang seru nih, karena banyak sekali yang tanya sama kita, kok itu kalau misalkan BB yang 500 ribuan sama yang 2 jutaan bedanya apa sih gitu kan. Nah, ini kita akan review, kita akan coba review secara objektif ya. Makanya kenapa kita keluarin semua brand ya kan, yang mewakili di segmen harga tertentu, karena kita mau review secara objektif. Oke. Nah sekarang ini bisa dilihat ya, jadi saya urutin dari kiri ke kanan. Ini adalah BB Shimano ya. Oke, ini BB Shimano, lalu ini ada Cactus. Oke, ini ada BB Cactus, lalu ini ada BB Tripic. Oke, Tripic. Di sini ada Cyber ya, yang tengah ini Cyber. Lalu di sini ada Ceramic Speed 2. Nah, Ceramic Speed kenapa 2? Karena khusus Ceramic Speed mereka membuat varian non coated dan coated. Nah, ini urutan dari kiri ke kanan ini adalah berdasarkan harganya. Nah, pasti pada penasaran kan, kualitasnya beda nggak sih
atau ternyata cuman gimmick aja? Oke, nah sekarang kita akan review sampai tuntas. Nah, tadi ada sedikit kelewatan ya. Jadi ini juga banyak pertanyaan. Sekarang itu kan grup set SRAM itu mulai banyak ya, mulai banyak yang pakai usernya, dan untuk road bike terutama. Kalau dulu memang dari dulu MTB kan banyak ya, tapi kalau road bike sekarang udah mulai banyak yang pakai. Nah, grup set SRAM itu juga dia unik ya. Dia jadi jangan sampai terkecoh. Tidak semua grup set SRAM memiliki aksel yang sama. Jadi SRAM itu ada yang 24, ada yang SRAM GXI, ada yang SRAM DAP atau tulisannya DUB, itu kan itu 28,9 diameternya. Jadi jangan sampai salah, itu harus dicek dulu cranknya SRAM atau grup setnya SRAM yang jenis apa gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Kita udah bongkar ya, untuk mempercepat waktu kita udah bongkar. Nah, ini boleh dideketin. Ini tadi yang Shimano nih ya, ini yang Shimano. Shimano ini kita nggak bisa buka sampai ke dalam ya. Jadi kita hanya bisa buka lapisan ininya aja nih. Nah, kita nggak bisa buka sampai kelihatan bearingnya, itu kita nggak bisa nih ya. Nah, jadi kenapa BB Shimano itu kuat, jarang problem, karena ini dia kunci rumahnya, dia nggak bisa dibuka. Jadi kita nggak bisa. Jadi grease-nya hanya sampai di luar ini aja. Jadi grease-nya hanya ini grease hanya melicinkan antara si penutup covernya aja gitu. Nah, tapi lain kalau BB-BB aftermarket ya kita sebutnya, atau BB-BB yang biasa kita upgrade gitu. Sekarang yang pertama kaktus. Oke, ini susunannya ya. Ini cover paling luar, kita buka. Nah, kayak gini ya. Tuh, dilihat. Jadi nanti tahu perbedaannya kalau buka seal ya. Seal bearingnya ini ya. Kita buka ya. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kaktus inilah salah satu perbedaannya. Jadi pastinya di semua barang, nggak cuma di spare part sepeda aja, pastinya ada harga, ada barang, atau ada harga, ada kualitas gitu. Ini dia pasang terbalik ya, dia pasang terbalik. Ini seharusnya seal ini ada di balik dari di belakang. Oke, nanti kita minta untuk mekanik buka ya. Sebentar kita minta mekanik buka. Oke. Nah ini contohnya nih. Ini sekarang tripik ya. Tripik. Oke, covernya kita buka. Sekarang ini sealnya kita buka ya. Dia pakai bearing 6805. Rata-rata semua sama sih. Bearingnya 6805. Lihat. Oke. Ini kalau bisa dilihat lebih detail untuk ball bearingnya ya. Ball bearing itu adalah biji-biji ini. Nah, inilah yang disebut dengan ceramic. Bukan ini. Bukan bagian besi ini. Oke, tapi adalah si ball bearing ini. Inilah yang ceramic. Nah, tripik ini di harga 1 jutaan, dia sudah punya keunggulan garansi ball bearing ini selama 1 tahun. Khusus untuk pembelian di dealer resmi, contohnya di Daily Bike gitu. Jadi kalau misalkan Pak beli tripik lalu ada masalah, bunyi pas dibongkar, oh ball bearing ini nih ada yang pecah nih gitu kan, langsung diganti baru. Oke, mantap kan? Nah, jadi ini adalah bukti kalau dia pakai ceramic bearing ya, ini tripik. Oke. Nah, lalu ini yang kaktus kita minta dibalik dulu. Coba kalau posisinya benar gimana nih? Kita minta mekanik balik dulu ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke si bear ya. Ini kita buka ya covernya ya, si bear ya. Kita buka. Nah, kalau dilihat secara kasat mata itu grease yang dipakai mirip ya. Lihat ya. Warnanya putih. Tapi si bear ini kayak lebih banyak gitu ya grease-nya. Oke. Nah, lihat. Jadi kalau tripik ini warna ball bearingnya itu dia putih susu ya. Dia agak putih susu. Putih susu sih. Putih susu gitu ya. Iya.
Nah kalau si bear dia lebih ke putih apa ya sebutannya ya? Kayak putih bening kali ya. Dia tuh lebih kayak kristal. Tuh, bowlnya tuh. Dia lebih bening. Nah, ini perbedaannya. Gitu. Sekarang ya, kita coba tes nih kalau si bear. Tuh. Lihat ya. Ini entah gimana konstruksinya, cuman kok diputar tuh. Mudah sekali ya. Nah, kita coba bandingin tadi. Tuh. Ini agak butuh effort. Ya, agak butuh tekanan tuh. Nah, ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke ceramic speed non coated. Oke. Ini jenisnya kita pakai yang kita ambil sampel yang press fit. Kita buka covernya. Oke, kita buka covernya. Nah, dilihat tuh. Oke. Perbedaan coated non coated dan coated adalah tuh seperti ini. Nah, ini ball bearingnya tuh kalau bisa dilihat ya. Dia juga warnanya agak mirip dengan si bear ya. Dia warnanya seperti putih bening gitu ya. Sekarang kita akan kasih tahu karena banyak juga nih, oh bedanya non coated sama coated apa sih gitu. Kita buka nih yang coated. Oke. Lihat kalau yang coated tuh. Ini ya. Ini ball bearingnya. Dia ceramik. Untuk ball bearingnya sama untuk coated dan non coated. Yang membedakan adalah housing ini. Ya. Rumahnya ini nih. Ini beda. Lihat. Ini kan non coated, dia kan steel ya. Kalau non coated itu ininya steel. Tuh lihat. Oke. Kalau non coated ininya steel. Rumah bearingnya. Kalau yang coated dia kayak apa? Ceramik ya. Jadi dia benar-benar menjaga tidak terjadi pemuaian waktu kita pakai si BB ini. Jadi BB ini kan gesekan ya dia ya. Dia putar. Otomatis kan ada daya gesek. Otomatis akan menjadi lama-lama menjadi panas. Kalau steel bearing gitu kan, atau bahan sejenis steel itu akan memuai. Hingga itu yang kenapa lama-lama kok seret ya gitu. Nah kalau ini ceramic speed coated, dia sampai ke rumahnya ini dia ceramik gitu. Walaupun ini kalau rumahnya ini pasti dia campuran, nggak mungkin murni seramik, karena kalau rumahnya murni seramik wah bahaya, itu akan sangat-sangat ringkih gitu ya. Nah inilah yang menjadi perbedaannya. Nah itu untuk yang kaktus lagi dibalik, nanti kita lihat ya hasilnya. Cuman secara garis besar adalah seperti ini. Nomor satu, ketika mau membeli BB, pastikan ya sesuaikan dengan budget dulu ya. Jadi budgetnya lebih cocok kemana. Cuman yang pasti adalah di setiap barang ini punya kualitas masing-masing yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kita sudah pernah coba membandingkan antara memakai BB kaktus dan si bear lah contohnya, nggak usah sampai ke ceramic speed. Walaupun si bear, banyak yang tanya ya, harga si bear itu 2,2 retail price, harga ceramic speed coated itu 6,5 juta retail price. Itu kan satu dapat tiga kali lipat harganya. Perbedaannya di mana? Perbedaannya itu nggak bisa kita rasain pakai tangan ya, kayak diputar-putar gini doang nih, putar-putar gini, nggak bisa kita menjudge quality dari satu BB ketika diputar-putar gini doang, nggak bisa. Jadi kita harus pakai pun oke, itu ada cara menilainya gitu. Yang seperti tadi saya bilang, teori bearing itu kan dia memuai kan. Kalau kita pakai kaktus di awalnya loncat. Kita masuk ke 50 kilo, 60 kilo, itu akan mulai terasa perbedaan gitu. Kok mulai pedalingnya itu kok mulai berat gitu ya. Nah seperti itu perbedaannya. Jadi dari kaktus
ke Siber itu udah beda jauh. Nanti selanjutnya kita ke Ceramic Speed ya kan, yang coated apalagi ya, itu udah beda lagi, udah lain lagi ceritanya gitu. Dan juga pastinya adalah durability ya. Jadi yang pertama adalah sesuaikan dengan budget dan kebutuhan. Yang kedua adalah perbedaannya jangan sekedar dinilai dari putaran tangan, walaupun ya itu bisa juga jadi acuan dasar awal. Yang ketiga adalah pemakaian, ya itu tadi ya, balik lagi ke kebutuhan. Ridingnya oke pendek ya kan, atau baru mau nyoba main road bike, ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita sudah main long ride, fondo, grand fondo, sebagainya, kilo 200 kilo, itu akan sangat terasa perbedaan kualitas dari si BB tersebut. Nah ini kaktusnya udah dibenerin nih. Ya, ini udah dibenerin posisinya. Jadi harusnya posisinya seperti ini, bukan seperti yang tadi. Tadi itu bagian dia punya apa tuh namanya? Seal. Nah, sealnya itu tadinya harusnya ada di bawah. Ya kan tadi kan di atas dia pasang terbalik gitu. Jadi ya balik lagi, saya kasih tahu pastinya ada harga, ada barang, ada harga, ada kualitas. Jadi kalau ya kita beli kaktus ya, ini juga review dari konsumen ya, dan yang kita di toko juga merasakan, terkadang kita pakai 2 bulan gitu ya, kita harus maintenance lah, karena dia biasanya mulai timbul tanda-tanda harus di maintenance. Contohnya bunyi pada BB dan sebagainya. Dari mana asal bunyi itu? Ya dari inilah gitu, dari dalam-dalamannya ini. Konstruksinya beda, jenis bahan yang dipakainya beda gitu, dari situ. Nah seperti tadi ya, kita bisa bilang hoki-hokian juga ya kalau misalkan beli barang yang maksudnya dalam tanda kutip murah gitu ya, hoki-hokian. Kalau lagi dapat yang bagus ya bagus, lagi dapat yang seperti ini pas banget nih kita buka dia kebalik gitu seal bearingnya. Tapi ini jarang terjadi gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi acuan untuk Om dan Tante kalau mau upgrade BB. Yang pastinya ini adalah upgrade yang sangat-sangat worth it dan sangat-sangat terasa, bukan upgrade abal-abal gitu ya, bukan gimmick, karena memang dari ratusan sepeda lah udah kita gantikan BB-nya dan itu terasa ya gitu. Dan juga jangan terkecoh dengan embel-embel seramik dan sebagainya. Anda harus paham gimana cara kerjanya dan apa sih efeknya gitu kan, dan apa perbedaan dari harga-harga yang ada pada brand yang beredar di pasaran gitu. Walaupun sama-sama ceramic bearing semuanya, nggak ada yang tipu-tipu gitu. Oke, mungkin sekian dulu dari video kali ini. Jika ada pertanyaan, komen, diskusi, boleh langsung komen di bawah. Nanti kita discuss. Kita juga sangat-sangat terima masukan, pengen di-review apa lagi, pengen dijelasin apa lagi. Terima kasih udah meluangkan waktunya untuk menonton. Semoga video ini bisa membantu Om dan Tante untuk memilih BB yang paling tepat. Sehat selalu, salam goes. Thank you.